Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Senin siang. Melihat peristiwa tersebut, warga bersama petugas PB Kapur berusaha menjinakkan api. Setelah lebih dari 1 jam berjibaku memadamkan api dengan bantuan 3 unit mobil pemadam kebakaran, api pun berhasil dipadamkan. Menurut saksi mata, kebakaran yang menghanguskan 2 rumah dan bedeng 4 pintu tersebut terjadi akibat korsleting listrik. Arus pendek listrik. Untuk sementara arus pendek listrik ada berapa rumah yang ini kak? Bedeng 2 rumah. Sikap bedeng 2 rumah kak. Itu sikap bedeng itu berapa pintu kak? 5. Ada 5 pintu kak. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, setelah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian, petugas memasang garis polisi di area kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ayus melaporkan. Halo selamat malam pemirsa, tak hanya menghanguskan 50 lapak bekas gusuran kebakaran yang melanda eks Pasar Pramuka Salemba, Senen, Jakarta Pusat juga menelan korban jiwa. Seorang pria penderita stroke tewas usai terjebak di dalam musola karena tak mampu menyelamatkan diri. Bersama saya Aya Nufus, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran hebat melanda lapak bekas bangunan gusuran Pasar Pojok Pramuka di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi. Banyaknya material mudah terbakar serta barang bekas membuat amukan si jago merah kian mengganas. Dalam waktu singkat, api menghanguskan lapak seluas lebih dari 500 meter persegi tersebut. Lebih dari 50 lapak yang sebelumnya terbengkalai hangus dilalap api. Usai proses pemadaman dan pendinginan, petugas damkar bersama pihak kepolisian yang menyisir lokasi kebakaran mendapati jasad seorang pria di antara puing bangunan musola yang ikut terbakar. Pria berusia 53 tahun itu diketahui menderita stroke dan terjebak di dalam musola lantaran tak mampu menyelamatkan diri. Korban sempat menelpon kakaknya untuk meminta pertolongan, namun bangunan sudah hangus terbakar saat sang kakak tiba di lokasi. Saya ditelepon adik saya. Oh, ditelepon adik. Iya. Ditelepon adik abang yang tinggal di sini. Di dalam. Di dalam. Di mana tinggalnya Bang Beno? Di musola. Dia telepon cuma batuk-batuk. Batuk-batuk. Terus saya WA. Oh, terus? Dia tanya kenapa. Terus? Kalimat dia, "Men tolong kebakaran." Kebakaran. Udah terakhir itu doang. Ya memang korban sakit stroke ditempatkan oleh kakaknya Beno. Ya selama itu ya hanya ditengok-tengok aja. Korban sudah lama sakit stroke. Ini dia terbakar tidak bisa berjalan atau gimana? Ya mungkin tidak bisa jalan karena stroke ya, itu aja. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo, Jakarta. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki, namun dugaan sementara akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tengah menepi saat hujan deras, sebuah minibus rusak parah usai tertimpa pohon tumbang di kawasan Lapangan Benteng, Jakarta. Meski sempat terjebak di dalam mobil, pemirsa, beruntung sang pengemudi berhasil keluar menyelamatkan diri. Hujan deras yang melanda sebagian
lapangan Banteng Sawah Besar Jakarta tumbang pada Senin siang. Pohon jensi angsana dengan panjang sekitar 10 meter ini tumbang hingga menimpa sebuah minibus yang tengah terparkir di bahu jalan. Kencangnya benturan membuat bagian atap minibus hingga kaca bagian belakang pecah. Diketahui insiden pohon tumbang bermula saat pengemudi mobil menepi di pinggir jalan saat hujan deras mengguyur. Saya berhenti karena hujan besar, saya berhenti, udah saya berhenti dulu. Nggak lama langsung pohon tumbang. Jadi posisi lagi parkir berhenti di sini Pak ya? Iya, lagi berhenti di sini. Berarti posisi Bapak lagi di dalam Mas? Di dalam. Gimana tuh Pak? Pohon dari mana sih Pak? Dari atas ini Pak. Dahan besar? Dahan besar. Emang angin kencang bener Pak ya? Tadi kencang banget. Gitu. Meski sempat terjebak di dalam mobil, beruntung sang pengemudi berhasil keluar menyelamatkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta mengakibatkan pohon besar jenis kapuk di area pertokoan Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat tumbang. Tumbangnya pohon menimpa 3 ruko, 4 sepeda motor, dan 2 mobil hingga membuat 1 orang terjebak di dalamnya. Pohon besar jenis kapuk yang tertanam di halaman depan pertokoan Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat tumbang. Pohon tumbang menimpa 3 bangunan ruko hingga porak-poranda. Tumbangnya pohon dengan ketinggian mencapai 15 meter lebih itu juga menimpa 4 sepeda motor dan 2 mobil box yang terparkir di depan ruko. 1 orang bahkan terjebak di dalam mobil dan terluka hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Seorang kerabat korban menangis histeris melihat saudaranya dalam kondisi luka. Pohon besar dengan ketinggian mencapai 15 meter lebih dan diameter sekitar 20 cm itu tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta. Jenis pohon kapuk ya, jenis pohon kapuk dengan pohon randu dengan diameter sekitar 60 cm. Kemudian karena tadi ada korban, kendalanya itu karena pohon terlalu besar, jadi kita berkoordinasi dengan instansi terkait menggunakan kren. Seperti itu. Jadi untuk saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit Tarakan dalam kondisi sadar dan selamat. Itu kejepit apa Bang? Terjepit pohon. Kerugian yang diderita para korban akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah titik di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengalami bencana longsor. Akibatnya ada beberapa desa di Kecamatan Sibolangit hingga saat ini masih terisolir. Bahkan warga mulai kehabisan stok makanan. Longsor yang terjadi di Kecamatan Sibolangit terjadi di sejumlah titik. Saat ini petugas sudah melakukan penanganan oleh Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang. Sementara ratusan warga di Dusun 2 Desa Laja mengaku sudah mulai kehabisan stok makanan. Warga berharap agar bantuan segera datang dan jalan yang tertimbun longsor agar segera dilakukan pengangkatan material longsoran. Sedangkan lokasi longsor paling parah terjadi di Jalan Nasional Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, yang saat ini dilaporkan terdapat 10 korban jiwa. Masyarakat berharap pihak pemerintah segera tanggap dan cepat mengatasi permasalahan ini agar aktivitas mereka dapat berjalan seperti biasanya. Mary Alfrida Borusitepu, anggota DPRD Deli Serdang, mengatakan pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang untuk mengatasi masalah ini. Itu desa mulai dari masuk Desa Rumah Sumbul, itu ada Simpang Pasar Baru, masuk ke dalam itu ada desa yang terisolasi, memang mereka tidak punya akses lagi selain akses yang tertimpa longsor itu, yaitu Desa Permandin, dan ini sedang dalam penanganan. Kemudian Desa Bulu Hawar dan Dusun 2 Laja, Desa Salabulan. Ini yang terputus total, Kak?
Ya, ini terputus total, khususnya Laja. Dan saat ini setelah kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR, ini sedang dikerjakan. Akses jalan Medan menuju Tanah Karo saat ini sudah normal. Namun pengendara dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja bangunan tertimbun longsor tebing setinggi 4 meter di Kota Bogor, Jawa Barat. Dan beruntung meski tertimbun selama 1 jam, korban berhasil diselamatkan. Mana oksigen? Mana oksigen? Mana oksigen? Oksigen tadi oksigen. Oksigennya bawa. Oksigen. Di dompetnya bawa oksigen tadi. Petugas gabungan dibantu warga mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun reruntuhan material tanah akibat longsor di Kampung Marga Bakti, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat peristiwa kejadian, korban diketahui tengah membuat konstruksi ceker ayam untuk pondasi garasi mobil rumah warga. Namun tiba-tiba tanah yang berada di atasnya ambrol dan korban terjebak di dalam lubang pondasi selama 1 jam. Menjelang azan zuhur, jadi yang bersangkutan adalah pekerja sedang membuat cakar ayam. Memang di sedikit tebingan lah, sekitar 3 meter ke atas. Rencana pemilik, menurut pemiliknya tuh mau bikin pelebaran garasi. Ya ternyata pada saat mau istirahat, ya terjadilah longsor dan korban tertimbun. Tapi alhamdulillah dengan bantuan warga dan pekerja lainnya di situ, korban bisa ditarik, diselamatkan. Atas peristiwa ini, korban menderita luka memar di kakinya dan sesak nafas. Korban pun masih menjalani perawatan medis di klinik setempat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. iNews melaporkan, segera kembali sesaat lagi.